Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Darul Mafatil Ulum, santri-santri dan alumni partisipan Pondok Pesantren Darul Mafatil Ulum. Alhamdulillah pada episode kali ini kita kembali lagi dalam channel DMU TV Official. Tentunya kami juga ditemani dengan narasumber kita, Ustadz Muslimin. Sehat Pak Gi? Alhamdulillah sehat Gi. Alhamdulillah. Tentunya kita menyambung terhadap season yang pertama, tetap seputar COVID-19 Pak. Karena COVID-19 ini sampai hari ini masih mewabah di Indonesia ini, dan instruksinya pun semakin banyak dalam rangka mencegah COVID-19 ini Pak. Termasuk instruksi yang telah dilakukan, yang telah disampaikan oleh pemerintah setempat, baik itu pemerintah kabupaten, desa, bahwa dalam melaksanakan sholat itu untuk mencegah tertularnya COVID-19 semakin banyak korban. Ketika seseorang itu melaksanakan sholat di masjid ataupun di musola yang di situ itu kerumunannya itu sangat banyak orang, diinstruksikan untuk melaksanakan jamaah itu diberi jarak minimal 1 meter. Nah, tentunya sebagai orang awam ini sangat janggal. Loh kok diberi jarak sampai 1 meter ini? Tentunya mereka membutuhkan pencerahan hukum. Sesuai fikih legal apa tidak sholat yang diberi jarak 1 meter ataupun selebihnya tadi itu. Untuk penjelasan lebih detailnya kita pasrahkan penuh kepada narasumber kita, beliau Al-Ustadz Muslimin. Monggo Pak dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari demi hari ini COVID-19 masih mewabah di negara kita. Ini yang kemarin yang kita bahas masalah sholat Jumat diganti dengan zuhur di daerah yang zona merah. Alhamdulillah ini sekarang ada himbauan. Ya tentunya ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan tim medis, bahwa jamaah pun masih bisa dilaksanakan. Artinya dengan seperti season ada yang protokol kemarin, kesehatannya Pak. Yang kemarin itu yaitu adalah kejujuran seorang medis dan pemerintah. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ternyata ini dari pemerintah dan juga dari medis. Ini demi keamanannya, ya boleh-boleh saja bagi yang zona yang di situ enggak merah lah istilahnya, seperti halnya zona biru. Tapi untuk mengantisipasi semua itu adalah disiapkan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, juga masuk ke dalam ruangan ini menjaga jarak. Ini kalau seandainya biasanya di mushola atau masjid itu adalah shopnya harus rapat. Shopnya itu harus rapat, kemudian ada aturan, ini juga termasuk masalah gitu loh, mencegah penularan COVID itu sendiri, yaitu harus dibatasi dengan jarak. Artinya ini juga ada masalah gitu Pak. Ya. Ini enggak masalah. Nah, mengenai di dalam fikih itu ada fadilatul sufuf, juga ada fadilatul jamaah. Ada shop yang di situ ada pemisah lah. Artinya antara shop yang satu dan ada shop, karena ada orang satu yang keluar maka shop itu terputus, maka itu tidak mendapatkan fadilatul sufuf. Seperti itu. Kemudian sebelum ke sana, untuk masalah sholatnya ini sah apa tidak Pak dengan jamaah yang untuk sholatnya ini tetap sah. Oh, sah. Hukumnya sah. Sah. Ya. Untuk masalahnya tentang masalah Fadilatul jamaah itu sendiri masih dapat fadilah jamaah serta fadilah barisan, karena renggangnya barisan disebabkan uzur. Tadi
ini merupakan yang kita pegang itu tetap harus pemerintah dan juga Tim medis. dari tim medis ini, karena mereka itu berbicara sesuai kapasitasnya, bukan mengada-ngada, bukan gitu loh. Kita ini ya ahli dalam bidang fikih, tapi kalau dalam masalahnya medis yang tahu adalah ya medis yang berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Berarti kalau seandainya itu merupakan mencegah terhadap penularan COVID-19, maka sholat dengan renggang ini masih mendapatkan fadilatus sufuf juga fadilatul jamaah. Karena apa? Karena uzur. Kalau di dalam kitab, di dalam fatwa Ar-Romli, Imam Ar-Romli, bahwa sufuf al-muqatta'ah itu tahsulu lahum fadilatul jamaah duna fadilatis safal mutamat al-awal. Naam, in kana ta'akhuruhum an sadil furjah li'udrin ka waqtil hari. Di dalam kitab ini adalah dalam kondisi panas. Ada contoh ya. Ini safnya enggak rapat, masih ada renggangnya. Karena apa? Uzur karena panas. Ya. Bil masjidil haram lam yukroh, enggak apa-apa. Li adami taksir, ini tidak sesuai tidak dilaksanakan dengan cara sembrono seperti itu. Memang ada maslahah, yaitu mencegah penularan COVID-19 seperti itu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk sholat yang semacam itu tetap sah ya Pak. Tetap sah. Namun dalam fadilatul jamaah ini Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar itu berbeda pendapat. Iya. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar berarti itu mendapatkan fadilatul jamaah. Kalau menurut Imam Romli tidak mendapatkan fadilatul sufu. Fadilatul sufu. Namun karena kondisi sekarang ini sholat yang dilaksanakan dengan jarak 1 meter itu dikarenakan ada wabah, maka ini masuk konteks uzur yang berakibat nanti hukumnya itu tidak makruh. Artinya sholatnya itu tetap mendapatkan fadilatul jamaah dan juga fadilatul sufuf gitu Pak. Iya. Karena konteksnya ada liudrin gitu Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak. Juga ini catatan ya. Dalam keadaan normal ya, supaya dapat fadilatul jamaah hendaknya antara barisan depan dan belakang tidak terdapat renggang sampai 3 ziro. Tunggu tuh Pak. Jadi ada memang meskipun di situ boleh, tetapi ada batasannya, tidak sampai 3 ziro. Sof depan dengan sof belakang itu. Juga antara makmum dan barisan tidak terdapat renggang yang cukup di tempati 1 orang, itu batasannya. Seperti itu. Berarti meskipun toh di sana disebut tidak apa-apa dan mengatakan di situ itu tetap mendapatkan fadilatul jamaah dan fadilatul sufuf, namun ada kriteria sendiri cara untuk sholat tersebut agar tetap sah. Artinya tidak melebihi 3 ziro dan juga antara makmum itu tidak ada renggang yang bisa ditempati oleh 1 orang. Seperti sehingga itu, kalau aturan tadi tidak terpenuhi, maka fadilah jamaah jadi hilang, terkecuali menurut Imam Romli yang mengatakan tetapnya mendapatkan fadilah jamaah namun tidak dapat fadilah sof barisan seperti itu. Maka ya supaya ini dapat fadilah, yaitu tadi antara depan dengan belakang itu mungkin kalau seandainya yang dianjurkan dari tim medis itu maksudnya renggang antara kanan kirinya. Kalau depan belakang ini sudah termenuhi, tidak kurang. Kalau kanan kirinya itu apakah juga harus syarat melebihi 3 ziro atau tidak Pak? Betul nggih. Kalau itu ya bahasanya al-muqatta'ah, terputus-putus. Kan ada furja itu adalah ada renggang. Nggih. Renggang itu ya enggak ada batasannya seperti itu. Nggih. Tapi kami simpulkan pagi ini untuk para jamaah dan juga para muhibin Pondok Pesantren Mafathil Ulum dimanapun Anda berada. Ini kami simpulkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa sholat yang sedemikian rupa itu hukumnya adalah sah. Kami ulangi lagi, sholat yang dilaksanakan dengan cara renggang antara satu barisan dengan kanan kirinya itu renggang, istilahnya 1 meter, ini hukum sholatnya sah dan tetap mendapatkan fadilatul jamaah dan juga tetap mendapatkan fadilatul barisan, fadilatul sof itu, karena adanya renggang ini disebabkan adanya uzur di situ itu. Namun antara makmum depan dengan makmum belakang itu ada syarat-syarat memang
tidak lebih dari 3 dirok, dan juga tidak lebih sekiranya nanti antara jarak kedua makmum ini tidak bisa ditempati oleh 1 orang semacam itu. Mungkin demikian yang bisa kami simpulkan, dan terima kasih atas partisipasi dari para muhibin Pondok Pesantren Darul Mafatil Ulum, santri dan alumni partisipan Pondok Pesantren Darul Mafatil Ulum dimanapun Anda berada. Tetap dukung channel kami, channel Pondok Pesantren Darul Mafatil Ulum DMU TV official, untuk mengembangkan video-video yang lebih bermanfaat yang menjadikan kontribusi terhadap masyarakat dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.